Siang anak-anak. Siang Bu. Pada asana. Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk anak-anak. Gimana Rio? Sudah mau duduk aja, sudah capek dari tadi Rio ya? Oke, baik. Anak-anak, untuk sekarang materi kita adalah materi yang baru. Kalau misalkan pertemuan sebelumnya SPLTV, sekarang dua variabel. Dua variabel tapi dia pertidaksamaan. Untuk pertidaksamaan apa aja tandanya? Masih ingat nggak? Coba sebutkan. Lebih besar. Oke, lebih besar, lebih kecil. Terus? Lebih dari sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Oke, ada 4 ya. Nah, itu SMP kan sudah kalian tahu ya tanda-tanda itu. Nah, sekarang dia SPTLDV namanya. Agar anak-anak memahaminya, kita akan mulai dengan SPLDV dulu. Jadi, sekarang kita masih di lab dengan menggunakan GeoGebra sampai pertemuan terakhir juga dengan GeoGebra. Agar anak-anak menggambar grafiknya itu gampang. Jadi tidak pakai kertas dan pensil lagi. Oke, linknya sudah anak-anak buka belum? Ada yang bermasalah? Linknya tidak? Oke, kita mulai dari persepsi anak-anak ya. Oke, sudah kelihatan belum persepsi untuk pertemuan kita yang kelima? Sudah terlihat? Masih loading? Tidak terlihat? Oke. Yang ini? Belum? Sudah? Oke, sudah. Ya, yang sama yang di papan atau yang di sini juga sama kodenya. Oke, Ibu lihat sudah ada yang membuat, silahkan dibuat dulu. Nah, kondisinya dia melakukan 10 kali lemparan bebas, ini basket ya, dan 10 jump shot. Kemudian kalau 1 poin untuk lemparan bebas, 2 poin untuk jump shot. Paling besar poinnya 30, berarti boleh lebih atau tidak, nak? Tidak. Kalau kurang? Boleh. Nah, silakan diisi berapa banyak lemparan bebas, jump shot, dan jumlah poinnya. Anak-anak cukup mengisi sampai 5 kali percobaan ya. Ini izin ya, close saja. Biarin aja. Gimana? Ya, betul dah gitu. Hilang dia. Oh, sudah. Enter aja dia. Mau kok. Kalau yang sudah sampai 5 kali percobaan, baik. Oh, kamu pakai yang lebih gitu. 15 lemparan bebas. Boleh 15 lemparan bebas? Oh, atau harus Aturannya berapa kali? ya 10. Iya. Di bawahnya juga ya? Ya. Delete dia. Oke. Kalau sudah 5, langsung jawab pertanyaannya. 1 aja. Enter dia. Kalau udah tuh.
Eh, enter dia. Iya. Udah tuh? Ada yang salah nggak? Ada yang salah, mana yang salah? Ininya belum, jadi lebih dari 10. Oh, hasil total poinnya. Salah. Iya. Ini gimana nih udah? 3, 3, 3, 9, 5. Harus kembar-kembar gitu ya. Terus sekarang berapa dong? Boleh beda? Boleh. Boleh. Gantung lebih dari 30. Oh, Ibu kira kamu sengaja 8, 8, 2, 2. Enggak sengaja? enggak. Oh, boleh misalkan lemparan bebasnya 8, jump shotnya misalkan 7 gitu boleh. Yang penting nggak lebih dari 10. Oh iya. Oh, jadi ada misunderstanding sedikit. Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting nggak lebih dari 10, 10, 10. Kalau 10, 10 oke. Soalnya gini loh, Hmm. biar kalian itu lebih Hmm. kan 8, jadi tambah 8, 16, Hmm. 1 tambah 8 lagi jadi 24. Biar kayak gitu. Oh gitu. Oh harus buat pola kalau sadu. Oke lanjut yang pertanyaannya kalau sudah 5. Ini juga sama gitu. Oh ini satu kelompok nih sama. Siapa pencetusnya nih? Nagita. Oh gitu. Enggak sih sebenarnya boleh bebas itu. Lemparan bebasnya misalkan 8, jump shotnya boleh 5 gitu. Tapi nggak apa-apa. Oke silahkan lanjut. Satu solusi. Nah salah satu yang mana boleh dipakai. Bebas. Jump shotnya kok 15, 8 kali 2 berapa? Yang terakhir tuh kan 7 dong. LB-nya lemparan bebasnya kan 7. 7 kali 1 kok 8? Di bawahnya yang nomor 5, percobaan nomor 5. 7 kali 1 kan 7. Iya, kok 8? Kan jumlah poinnya 1 kalau lemparan bebas. Oke, terus jump shotnya 8. Jumlah 1 kali jump shot tuh 2. Berarti kalau 8 kali berapa dong? 16. Terus jumlahnya 16 tambah 7. Terus pertanyaan di bawahnya sekarang. Gini Bu ya. Yang mana? Yang teks 4. Persamaan dulu itu. Yang Tas 3-nya persamaan dulu. Sama dengan, kamu pakai 88, 86. Sama dengan kamu ya? Iya, kan persamaan diminta. Yang di bawahnya baru pertidaksamaan. 10,7. Oke. 10,7 jadi 30 dia ya? Enggak sih, berarti ini tambah lagi ya. Oh, enggak. Iya benar udah benar. Kan sama dengan dong. Ya jawab ya. Sama dengan berapa? hasil total poinnya atau gimana Bu? Kalau sama dengan itu total poinnya. Iya, hasil. Berapa jadi jawab ya? Yang mana tuh ya? Enggak, bener dah 30. Sorry, ya. Karena nanti akan diubah jadi pertidaksamaan. Satu solusi, yang mana yang memenuhi dari kelima itu? Pilih salah satu. Kan kamu buat 5 tuh. Yang mana yang kamu pilih? 1, 2, 3, 4 atau 5? Yang kedua, berarti 5,5 dong? Ya, oke, 5,5 tulis berarti dong. 5. Nah, terus apa artinya 5,5 itu? 5 kali apa? 5 kali apa? 5 kali lempar bebas, 5 kali jump shot. Ya, betul. 5 kali lemparan bebas dan 5 kali jump shot. Ya, itu udah ketik dong. Maknanya adalah jumlah 8,8. Terus makna dari 8,8 itu apa? 8 yang di depan itu apa sih artinya? 8 kali lemparan bebas atau 8 kali jump shot? Terus 8 yang di belakang? Ya, gitu tulis maknanya itu. Maknanya sama 8,8 juga. Oke. Ini kayaknya udah. Yang dipakai
410. Ya, 4 lemparan bebas. Berapa jadi? 24 jadinya ya? Ya, 24. Oh, oke. 4 LB. So sama sih. Dari 5 keduanya sama. Oke, yang memenuhi 4 kali 48 ya. Oh, ini kalau kelompok ini lengkap-lengkap kali, belum disuruh belum disuruh buat model. Sudah di bawahnya kayaknya ada modelnya. 5 berarti berapa? 5 kali 2, 15 ya? Oke. Satu solusi yang memenuhi yang mana? Enggak, yang tas 2. Kedua yang ini apa? Yang dari kelima itu yang pilih satu, yang mana kamu pilih? Yang mana misalkan? Mungkin yang 8. Udah? 88 77 sama dengan 30 dia. Karena kan nanti itu akan diubah jadi pertidaksamaan. Oke, 77 58. Oke. Isi dong, kamu kan pakai XY. X itu apa? Kan diminta menjelaskan masing-masing variabel di tas 3. X-nya apa, Y-nya apa. Oke, 9 10 dijelaskan ya variabel XY-nya kalau yang pakai XY. Nah, yang AB juga baru itu dijelaskan A sama B-nya. Oke. Kayaknya untuk yang tas pertama semuanya sudah ya? Sudah. Tas yang kedua. Dimas belum? Udah Bu, nih Rionya macet-macet ya Bu. Cindy juga belum. Cindy, Alicia, Tias, oh masih ngetik. Oh ini sudah Dimas masuk. 410 ya? Oh Dimas ada 2. Ulang. Oke, Ibu sambil lihat ya. 4 LB, 10 JS, 8 lempar bebas, 6 jump shot. Oke, 8 bebas, 8 jump shot. 9 bebas, 9. Oke, bisa ya, 29. 10 bebas, 7 jump shot. 5 kali lemparan bebas, 6 kali jump shot. 5 lemparan bebas. Jump shoot apa jump shot? 6 kali lemparan S, 6 kali jump shot. Oke. 4 8. Oke. Nah, yang belum. Nah, Gita juga belum. Oh, sudah ya? Kenapa dia enggak masuk ya? Sebentar ya. Masih loading. Dia loading lagi. Oke, sebentar ya. Sudah semuanya, Nana? Tas 3-nya? Belum. Untuk yang oke, Dimas sudah. Cindy mana Cindy? Apa maknanya 5,8-nya Cindy? Oh, baru buat. Alicia. Oh, Alicia izin ya?
Rangga belum ya? Rangga di belakang. Rangga sudah? Tas 2-nya. Dewa? Sudah? Oh belum. Bagus, bagus. Oh 2. Ini Bagoes. Oh, Bagoes sekarang. Oke. Sudah semua ya anak-anak ya? Oke. Jadi inilah contoh untuk pertidaksamaan dua variabel. Jadi anak-anak harus tahu kapan dia tandanya kurang atau kapan lebih. Kayak tadi paling besar itu poinnya adalah 30. Berarti kalau paling besar itu tandanya nanti apakah kurang dari sama dengan atau kurang saja? Ayo. Kurang dari sama dengan atau kurang saja? Isi sama dengan. Berarti 30 boleh nggak dia? Masih boleh. Nah kayak gitu. Jadi kalau masih boleh, ya berarti isi sama dengannya. Kalau nggak boleh, baru tidak isi sama dengan. Nah ini sudah. Oke, baik. Nah, agar kalian lebih paham, ini Bu stop ya. Ini sudah. Oke, baik. Nah, silakan anak-anak join untuk lesson yang kedua untuk kegiatan inti. Yang ini kodenya. Tinggal diedit saja yang tadi, kode yang tadi. Anak-anak yang satu kelompok bisa, ini kelompok 4 bisa pindah ya. Cindy bisa pindah ke sini. Elisia kan izin dia. Biar enggak jauh. Lagi satu juga bisa digeser. Iya. Oke. Nah, di sini silakan perwakilan kelompok yang mengetikkan. Kalau yang minggu lalu atau pertemuan sebelumnya misalkan di kelompok 4 adalah yang ngetik Rio, mungkin sekarang bisa Cindy atau Bayu atau yang lainnya yang ngetik ya. Begitu juga kelompok yang lainnya anak-anak ya, biar giliran gitu yang ngetik-ngetik di komputernya. Ini silakan tulis nomor kelompok aja ya. Di sini kelompok berapa kalian, namanya nggak perlu ditulis. Kelompok saja, kelompok berapa. Silakan didekatkan dirinya seperti pertemuan sebelumnya lagi. Oke. Punya ibu masih ini loading. Oke. Sudah dituliskan kelompok berapa kaliannya? Kelompok 6. Ya, kelompoknya saja, namanya tidak perlu. Nah, di kegiatan 1 itu kalian kan diminta untuk memplot titik. Ada 2 jenis titik, ada yang biru dan ada yang kuning. Lihat nggak yang di atas? Punya ibu masih loading dia. Ya, yang biru sama yang kuning. Nah, itu akan ada dua titik yang berbeda. Kan ada tas 2 itu min 3x lebih dari sama dengan min 6. Apabila titik kalian memenuhi pertidaksamaan, misalkan kalian boleh pakai yang kuning atau pakai yang biru, pilih salah satu. Jika dia tidak memenuhi, pilih warna yang lain. Misalkan titik yang dipilih 0,0. Coba substitusi 0,0 ke pertidaksamaan anak-anak, berapa hasilnya? 0, kalau x-nya 0, 0 lebih dari min 6, benar nggak? 0 lebih dari min 6. Benar. Benar ya? Nah, kalau benar berarti kalian misalkan pakai kuning, boleh plot dia di yang kuning. Udah, langsung plot, klik dia di 0,0. Mana 0,0? Di tengah. Ya, itu. Mau dia? Di kemana? Ya, itu dah. Sekarang cari lagi titik yang lain.
Berapa aja boleh titiknya bebas. Kalau dia memenuhi, kalian harus konsisten. Kalau yang memenuhi kuning, setiap yang memenuhi kuning dia gambarnya. Kalau nggak memenuhi biru. Oh. Paham ya? Oke, mana coba kuning. Nah, kuning yang memenuhi. Ya. Sekarang cari titik yang lain lagi. Berapa aja boleh bebas. Berapa? Kuning juga. Enggak, cari titik dulu baru tentuin kuning atau biru. Titiknya berapa misalkan? Bebas. 2,0 atau 2,1. 2,4. Oke, 2,4. Coba ganti X-nya jadi 2. Naik dong. Naik dulu, lihat pertidaksamaanmu berapa. Naik, scroll, naik sedikit. Scroll, naik. Pertidaksamaannya tuh di atas tabel, di atas grafik. Ya. Naik dikit. Ya. 2 tadi kan? 2 kali min 3 berapa? Min 6 lebih dari sama dengan min 6, benar nggak? Pas. Kan ada sama dengannya juga itu, berarti benar ya? Berarti 2,4 kuning lagi. Mana 2,4 titik 2,4? Ya, kuning. Nah, sekarang coba pilih titik lagi. Bebas titiknya. Berapa misalkan? 2,2. Oke, coba 2, yang lain dong. Tadi kan udah 2 tadi. 4,6. Oke, 4,6. Oke, coba substitusi 4. X-nya diganti 4. Min 3 kali 4 berapa? Min 12 lebih dari atau sama dengan min 6, bener nggak? Min 12 itu lebih dari min 6. Mana lebih gedean, min 12 atau min 6? Min 6, berarti salah ya? Kalau salah biru, berarti sekarang titiknya. Berapa tadi? Min 6. 4,6. Ya, biru berarti. Nah, paham ya? Oke, silahkan dibuat titik-titiknya. Sampai berapa titik ya? Sampai 10 titik. 10 bebas titiknya. Bebas, boleh di mana aja boleh. Ya, kalau bisa misalkan di kanan 1, di kiri 1, di bawah 1 ya. 10 titik ya. Gimana, bingung? Titiknya tuh gimana maksudnya? Bebas. Misalkan sekarang kamu pilih titik yang di sini, usahakan di keempat kuadran 1, 2, 3, 4. Misalkan di sini. Itu bebas. Bebas. Misalkan di titik ini. Titik berapa nih? 2,3. Ya kan? Ini 2,3. 2 berarti substitusi 2. Substitusi 2. Kan X-nya 2. Berarti min 3 kali 2 berapa? Min 6. Min 6 lebih dari sama dengan min 6, benar nggak? Ya. Iya benar, berarti kuning dia 2, berapa tadi? Min 3-nya kuning dia tetap kan gitu. Ya klik dah di situ kuning. Sekarang misalkan di sini 5,2 gitu misalkan. Substitusi 5. Berapa jadinya nih hasilnya? Kok 5? Min 3 kali 5? Min 15. Benar nggak dia lebih dari ini? Nggak salah, berarti biru. Berarti semua itu dikali X-nya dikalikan min 3 semua. Oh. Paham ya? Paham. Oke, silakan kalau bisa di ini ya, di sini misalkan sedikit, ini dikit, ini Biar dikit. sama keempatnya. Ya. 10 kali percobaan ya. Udah? Oh, belum paham. Oke. Min 2, min 2,0, min 2, 6. Oke, benar, salah dia. Terus sekarang pilih titik yang lain. Usahakan di keempat kuadran ini. Berapa aja boleh? Benar salah. Enggak, kita yang nentuin. Misalnya sekarang kamu milih titik berapa coba? Titik 4,2. 4,2. Substitusi 4 karena di sini kan nggak ada Y kan? X saja. 4 berarti. 4 kali min 3 berapa? Min 12. Oke, benar nggak min 12 ini lebih dari atau sama dengan min 6? Enggak. Salah kan? Ya, salah. Berarti dia biru. Paham? Kalau misalkan sekarang kamu pilih berapa? Titik yang lain deh. Misalkan di sini 2,0. 2,0. Substitusi 2. Berapa hasilnya? Min 6. Benar nggak lebih dari atau sama dengan min 6? Benar? Benar. Kalau yang benar apa kamu? Kuning. Oke, kuning berarti paham ya? Oh ya, paham. Oke, 10 kali percobaan ya. Kalau bisa ini di sini sekitar situ dia. Oh, ya. Oke. Betul. Terus sekarang kamu pilih titik yang mana? Bebas. Bebas. Substitusi dulu. Kalau 2, substitusi ke pertidaksamaannya yang di atasnya min 3x. Min 6. Min 6 lebih dari sama dengan min 6, betul. Lebih atau sama dengan, betul nggak? Sama dengan. Ya, sama dengan, berarti betul dong. Seharusnya warnanya apa?
Kuning. Hapus dulu. Itu tanda penghapus. Iya, semuanya hilang. Nah, ngerti ya? Usahakan di keempat kuadran ya anak-anak ya. Di sana, satu di sini, di bawah. Ngerti ya maksud Ibu? Bebas titiknya berapa aja, ya. Oke, kalian boleh kerjain sendiri juga boleh. Sambil bantu temennya. Ngerti nih? Sudah? Belum. Yang di siapa? Di sini. Titik berapa kamu pilih dulu? Kalau bisa titiknya ada semuanya, nak. Misalkan ini kan dibagi 4 nih, kalau kalian lihat kan? Di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Sekarang mau milih titiknya di daerah mana? Sini. Oke, bebas. Berapa aja boleh, berapa ayo. Serah kalian. 4. Ini min dong ini. Kan di sini min. Min 6, bebas. Koma 2 berarti di sini ya. Min 6, X-nya min 6 kan? Lihat pertidaksamaannya kan hanya mengandung X, nggak ada Y. Berarti ganti nih min 6-nya. Min 6 kali min 3 berapa? Ya betul lah, 18 kan? 18 lebih atau sama dengan min 6, betul nggak? 18 itu lebih dia, lebih besar, betul. Oke, kalau kamu betul yang biru atau yang kuning? Oke, silakan klik kuning berarti min 6, berapa tadi? 2. Ya, sekarang misalkan titik yang lain. Di sini sekarang, coba pilih titik di sini. Ganti ini lagi. Ganti X-nya dengan titik yang kamu pilih. Kalau dia benar, berarti dia kuning. Kan kamu pakai kuning. Kalau dia salah, berarti dia biru. Misalkan kalau salah, 4,0. Ganti ini aja jadi 4. Coba, berapa hasilnya? Min 12 benar nggak? Lebih besar dari min 6? Salah, berarti dia biru. Kan gitu, 4,0-nya biru, berarti dia. Ya, klik. Nah, paham ya? Oke. Ini sudah nih, boleh buat sendiri juga boleh, enggak apa-apa. Ya, dicoba titiknya berapa saja boleh. Tapi kamu tentuin dia benar atau salah. Misalkan titik berapa? 2,0. Mana titik 2,0? Di situ ya. 2,0. Coba ganti X-nya sekarang jadi 2. Kenapa nggak duduk di sini aja, kan bisa sama-sama di belakangnya mereka. Yuk, di sini aja. Nah, sekalian. Sebenarnya Dewa sama Rangga. Ya. Nah, tuh kan bisa sama-sama. Yang tadi kok hilang? Oh, kalau mau hapus itu kan ada tanda penghapus tuh. Nggak, itu biar nggak hilang semua tuh tanda penghapus. Ini nih, iya. Jadi tinggal kalau kamu pencet itu hilang semua. Nah, paham ya? 10 kali anak-anak ya. 10 kali percobaan. Dengan substitusi, oke. Tas 2-nya boleh, ya, tas 2 sampai tas 2 aja. Yang grafik bawahnya nggak perlu sama kok itu. Oke, sudah sampai 10 kali belum? Kurang lagi dikit. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lagi 1. Ya. Itu kok biru sih dia? Yang mana, Bu? Yang min 8,6. 8 kali 6. Min 8 kali 6. Kok min 8 kali 6? Min 8 kali min 3 dong. Kan pertidaksamaannya min 3. Delete, jangan dihilang nanti semua, jangan diundo. Iya, delete aja yang salah. Nah, itu juga yang min 6,2-nya kok biru, harusnya dia kuning. Itu benar. Benar. Nah, itu benar. Iya. Jadinya harusnya apa dia warnanya? Kuning atau biru? 6 kali min 3 min 12. Berarti salah. Kok bisa salah?
Lebih Min- ini kan besar dari. Kamu pakai angka berapa? Itu titiknya min 12,6 itu. Kan 6 kali min 3. Kok 6-nya? Min 12 dong, kan X-nya. Iya, Gimana sih? iya. Ya kan? Iya. Yang tadi benar kok. Bener. Grogi. Anak-anak sudah? Eits. Wah, baterainya habis. Oke, baik. Kelompok ini sudah. Oke, coba ibu lihat set. Ya, betul. Turun. Oke, kalau kalian lihat polanya, coba lihat. Kalau dari ini kan di sini. Kalau disederhanain kan jadinya X sama dengan 2 ya. Ya, X sama dengan. Kan ini 2 dia. Karena X ini sama dengan, makanya di 2 benar dia. Lihat nih batasnya dari 2 nih ya. 2 nih ke kiri, pasti semuanya benar. Kalau misalkan di sini ada biru, pasti kalian salah hitung. Terus dari 2 ke kanan, pasti semuanya salah. Berarti ini adalah daerah yang benar, ini adalah daerah yang batasnya adalah di garis ini kan? Iya. Nah, ini ada keliru nih ngitungnya nih. Min 2,0 kok bisa biru? Yang biru yang benar atau Oh, kamu yang biru yang benar atau yang biru yang salah? yang benar tadi? Yang benar. Oh, oke, berarti yang min 6 itu yang keliru berarti. Min 6,0. Coba hitung lagi. Min 6,0 harusnya gimana dia? Lebih Kan 18 lebih besar kan? Min kali min kan plusnya. Nah, itu yang keliru berarti. Yang biru yang benar ya? Yang biru yang benar. Yang biru yang benar apa yang biru yang salah? Gimana tadi? Coba tulis biru benar. Biru benar, berarti itu salah. Oke, coba kita cek yang 1,0. 1,0 coba. 1,0 min 3. Min 3 lebih atau lebih besar atau lebih kecil dari min 6? Min 3. Lebih besar, berarti benar dong. Nah, kan ibu bingung. Nah, 2-nya juga. Kan min 6? Iya, sama dia. Berarti biru. Terus yang 0,2-nya sekarang, 0,2 coba. Kan 0 berarti X-nya? Ya, 0 lebih dari min 6, benar nggak? Benar. Gimana? Nah yang salah kalian belum. Nah itu yang 4 itu harusnya 4, min 2. Coba ada 4. 4, min 2. 4 kali min 3 berapa? Min 12 lebih kecil atau lebih besar? Nah sekarang salah dia. Jangan kebalik tadi. Berarti? Ya, oke. Itu baru benar. Oke, silakan lanjut. Ini udah ya? Ini sekarang anak-anak yang biru itu yang benar, yang salah. Oke, sejauh ini benar kalian. Nah, itu udah. Kenapa itu? Kok di-delete? Harusnya pakai X Bu ya. Tapi pakai Y. Oh, gitu. 2, kan apa? 2, berapa tuh? Berarti 2 kali min 3. Min 6 lebih atau sama dengan min 6, betul nggak? Lebih dia atau sama dengan? Sama dengan. Berarti kan benar. Kuning. Kuning kamu atau biru? Kuning. Ya, kuning. Oke. Nah, coba kalian lihat, pasti ada pola. Nah, itu udah perlu sama kok itu. Coba lihat polanya ya. Coba semuanya lihat. Sut. Nah, kalau ini disederhanain sama-sama bagi 3, jadinya berapa, Nak? Kalau ini bagi 3 kan jadi 1 min X. Kalau ini bagi 3 kan jadi 2. Bagi min 3 lah. Kan X sama dengan 2. Coba kalian lihat garis X sama dengan 2 kalian. Di sini kan? Yang di sebelah kirinya semua warna apa? Kuning artinya apa tadi? Benar. Kalau yang sebelah kanan? Salah. Nah, itu udah batasnya. Batasnya adalah di X sama dengan 2. Kalau dia ke kiri, berarti dia jawabannya pasti benar semua. Dari sini, tanpa kalian ngecek, pasti semuanya benar yang di sini. Kalau yang di sini, pasti semuanya ya, itu caranya nentuin pola.
Karena dari sini. Sini lihatnya. Nih. Paham ya? Nah, sekarang lanjut nih. Soalnya itu udah tuh. Oke, ya yuk lanjut. Nah, gantian nanti bisa gantian. Oke. Nah, kok bisa 2,4 biru? Biru itu yang benar atau yang salah? Oke, coba cek dulu 2,4 masa itu tas yang mana? Tuh coba lihat dong Ibu. Oh ya, keliru, nggak harusnya dia kuning dia. Oke. Itu bisa tuh. Bisa menggambarnya X min Y sama dengan 5. Ya, Y-nya 5, X-nya 5 kan gitu. Geser dia titiknya. Iya. Nggak klik aja itu lagi hilang kok dia. Kalau kamu salah klik. Misalkan klik di situ, klik coba. Nah, ternyata nggak di situ, klik lagi itu. Ya. Kalau refresh itu ngulang ke semula dia. Nah, sekarang kalau garis putus-putus sama garis utuh apa nanti kira-kira bedanya? Di sininya. Ya, gimana? Kalau nama kanan itu isi garis, berarti dia tuh garis lurus. Si garis isi sama dengan. Ya, isi dengan. Berarti dia Lurus. utuh. Betul. Terus kalau nggak isi sama dengan? Ya, putus-putus. Oke. Bisa ya? Baru berapa titik? 10. Udah 10? Oke, coba kalian lihat batasnya dari 2 itu anak-anak. Dari gambar kalian, 2. Kalau kita gambar garis kan lurus dia tuh garis X sama dengan 2. Nggak, garis naik, vertikal. Udah. 2 ke kiri itu semuanya pasti biru kan? Berarti dia biru tuh, daerah itu pasti biru semua. Pasti benar semua. Terus yang ke kanannya pasti salah. Pasti kuning kan? Karena apa? Coba naik lihat pertidaksamaannya. Itu kan ada min 3X lebih dari sama dengan min 6. Coba. Iya, betul. Paham ya? Jadi makanya batasnya di X sama dengan 2. Oke, tanpa nyoba-nyoba bisa kok kalian. Oke, silakan dijawab pertanyaan yang di bawah-bawahnya. Nggak, itu udah sama kok. Nah, itu dah. Oke. Makna yang biru benar. Iya, itu dah. Kayaknya di grup Ibu ada kirim ini. Pertanyaan bahan ajar, boleh dicek. Kelompok yang di sini gimana? Udah Bu, kayak gini Sudah. berarti Bu ya. Betul, ya itu baru betul jawabannya. Kalau yang selanjutnya tuh langsung kerjain sekarang. Iya, langsung dilanjut Coba turun di bawah. Kalau yang Ini nggak perlu. oh enggak. Oh berarti langsung ke sana. Mhm. Kasih Bu. Iya, Apakah makna dari dan titik yang berbeda? di grup ada, kalau kalian susah di grup WhatsApp ada untuk ininya. Oh. Apa materinya. Sudah? Lah, itu kok biru di situ. Biru itu yang benar atau yang salah? Salah. Coba cek 4,6. 4,6. Kok ada yang kuning di situ maksud Ibu? Yang di 6,8. Coba 6. 6 kali min 3 berapa? Min 18 kan? Coba naik-naik. Min 18 itu apakah lebih besar atau lebih kecil dari min 6? Lebih kecil. Ya, kan salah berarti dia ya. Biru dong. Terus ya itu udah benar. Kurang geser lagi sedikit. Dah. Oke, terus yang itu min 6,2 sekarang coba. Min 6. Min 6,2. Ya, coba min 6 kali min 3 berapa? 18 kan? Lebih besar dong, benar dong. Ya. 6,2. Itu lagi satu yang mereng dia. Min 6,2 tadi. Nah, itu lagi satu yang min 8,6. Coba deh. Min 8. Min kali min kan positif. Kan bener? Nah. Udah 10? 1, 2, 3, 4, 5. Dah, coba lihat dari X sama dengan 2. Garis X sama dengan 2.
dari 2 tuh. Ya, misalkan kita buat garis lurus ke atas dan ke bawah. Batasnya kan pasti akan ada 2 ya, yang di kiri sama yang di kanan garis, bener nggak? Nih, pasti yang di kiri, nih ya. Ya. Kalau kita buat garis kan gini dia. Ya. Yang di sini pasti kuning semua. Ya. Artinya apa kalau kuning? Persamaan. Benar atau salah? Benar. Terus kalau yang di kanan? Salah. Nah, itu udah batas. Ini namanya nanti kita punya garis batas. Itu diperoleh dari sini. Coba naik dulu. Naik lagi. Dari sini. Ini kalau disederhanakan sama-sama dibagi min 3 jadinya berapa? 1x. Ini ya, kan jadi x sama dengan 2. Makanya bentuknya gini. Makanya Bu tahu tadi kalian keliru di sini. Di sini keliru. Paham ya? Oke, yang berikutnya turun. Ini sama ini. Ya, yang ini. Nah, untuk bahan ajarnya boleh lihat di grupnya, sudah Ibu kirim juga. Anak-anak kegiatan satunya sudah selesai kah? Sudah ada. Oke, ada yang belum. Lagi sebentar. Kalau yang sudah S3 sudah. Anak-anak yang ini kan sudah semua memplot ya. Ibu cek juga sudah benar semua. Yang ini boleh sama. Oh ini sudah 6. Oh ini kurang lagi 1. Oke, kalau yang sudah boleh lanjut ke kegiatan 2. Tinggal menggeser dan mengklik daerah hasilnya. Bisa X min 5Y, berarti gimana gambarnya? X-nya di 5, Y-nya ya, terus nah, kalau kurang di mana dia arsir? Gimana caramu menentukan dia arsirnya di mana? Gimana? Oke, disubstitusi boleh. Misalkan kamu arsir di sini. Pilih satu titik yang paling gampang yang ada di daerah arsiran. Yang paling gampang pasti selalu 0,0. Ya enggak? Oke, 0 kurang 0 kan 0. 0 kurang dari 5 betul enggak? Betul, berarti betul arsiranmu. Kan gitu. Untuk garis utuh dan putus-putusnya paham? Kapan utuh, kapan putus-putus? Kapan? Coba lihat tandanya. Kalau tandanya, enggak, isi sama dengan atau enggak? Kalau enggak isi sama dengan, berarti dia putus-putus. Oke, kalau dia isi sama dengan, berarti garisnya utuh. Coba naik. Yang atasnya, nah, kayak itu. Itu kan garisnya putus-putus, karena dia kan nggak isi sama dengan. Terus yang diarsir yang di mana daerahnya? Kurang dari. Nah, yang di atasnya. Ya, yang ini belum kamu arsir. Kalau kurang di mana arsirnya? Coba. Oh, itu klik lagi ya. Nah, ngerti ya? Oke, coba sekarang yang di bawahnya. 78 yang 9. Oke, gambar grafiknya gimana? Kan sama? Ya, X-minnya sama dengan 5. 5. Ya, sama kan dengan yang tadi? Sekarang garisnya utuh atau putus-putus? Lihat tanda pertidaksamaannya, isi sama dengan atau enggak? Ya, putus-putus. Di bawahnya pilih garis. Terus turun. Nah, itu udah yang itu tuh. Iya, putus-putus. Nah, sekarang arsirnya di mana dong kalau kayak gitu? Kalau dia lebih.
Ya, benar di situ. Coba cek angka yang kena arsiran. Misalkan berapa angkanya? 0,10. Min 10 lebih dari 5, betul. Atau gambarnya yang keliru. Gambarnya kebalik, enggak? Enggak, min 5 harusnya dia. Yang itu, nak. Bukan. Oh, ibu yang keliru kayaknya di situ. Oh ya, betul dah. Tandanya harusnya dia plus itu, X plus Y harusnya. Bener dah yang tadi kayak tadi tuh. Ya, cuma tandanya plus harusnya itu. Jadi kan bener dia kalau 10 lebih dari 5, betul nggak? Ya, oke, garis putih. Lanjut yang terakhir. Ingat ya, X plus Y ya soalnya ya. Anak-anak yang kegiatan 1 sudah selesai semua? Kelompok 8 sudah? Sudah, oke. Untuk yang kegiatan 2, nah di sini ada sedikit kekeliruan Ibu ya, harusnya di sini plus ya. Jadi bukan min. Jadi kalau dia plus berarti gambarnya kayak gimana? Ini ya. X-nya 5, Y-nya 5 ya. Kemudian berikutnya garisnya kalian pilih. Garis putus-putus atau garis utuh di sini milihnya. Kalau dari soal yang ini garisnya utuh atau putus-putus? Kenapa putus? Tidak ada sama dengan. Ya, lihat di sini ya, tidak ada sama dengannya. Jadi garisnya putus-putus. Terus yang diarsir yang mana, nak? Yang di bawah atau yang di atas? Oke, coba kita arsir yang di bawah. Kita cek satu titik yang ada di daerah ini, titik berapa? Oke, 0,0. Oke, atau min 10,0 ya, bebas ya. Misalkan 0,0. Masukkan kalau X 0 tambah Y 0, berapa hasilnya? 0, 0. 0 kurang dari 5, betul nggak? Betul. Berarti betul daerah kalian ya. Kalau misalkan kalian keliru mengarsirnya, di sini misalkan. Pilih salah satu titik, titik berapa, nak? 0,10. Oke, 0,10 ini ya. Ingat ini plus, berarti 0 tambah 10 berapa? 10 kurang dari 5, betul nggak? Berarti salah kalian ngarsirnya. Jadi yang benar itu di sini. Paham ya? Oke, silahkan lanjut yang tas 8, 9, dan 10. Dibuat dulu gambarnya. Bu, ini plusnya Bu ya. Iya, itu plus itu, bukan min ya. Kalau min salah nanti hasilnya. Garis utuh, garis putus-putus, terus yang terakhir. Ya, betul. Oke, terus kalian ngerti nggak? Atau bingung? Bingung. Apa di bagian mananya bingung? Buat garisnya. Oke, coba buat dulu persamaannya di buku. X tambah Y sama dengan 5. Kan gitu? Itu kan salah soalnya. Sama dengan, nak? Ya, yang kemarin ada kita diskusikan. Sekarang coba X-nya 0. Tambah Y. Y-nya ya Y, 0 tambah Y. Enggak. Sama dengan. Berarti Y sama dengan berapa? Berarti titiknya ya 0,5 kan? Oke, dapat satu titik 0,5. 0,5. Sekarang kalau Y yang 0. Berarti X tambah 0 sama dengan. Oke, berarti X sama dengan 5. Ya. Jadi titik 5,0 yang mana? Itu. Titik 0,5 yang mana? Iya, makanya itu jadi gambarnya. Paham nggak? Benar. Belum. Kalau misalkan nanti beda, misalkan coba pinjam. Misalkan Ibu punya garis 3X tambah 2Y sama dengan 6 gitu misalkan. Ini kita buat tabelnya yang gini tuh. Ini X, ini Y. X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X 0, coba tutup X. Y-nya berapa dong? 2, oke. Sekarang kalau Y-nya 0, kita tutup Y. Berapa dong X-nya? 3. Ya, 3.
pasti nanti akan melalui 0,2 dan Oke, sekarang gimana? Sudah. Bagian mana? Bagian mengarsirnya gimana? Paham nggak? Paham. Garis utuh putus-putusnya paham nggak? Paham. Oke, baik. Oke. Terus, oke, iya. Ini gimana nih? Sudah? Kalian ngerti nggak kenapa gambarnya kayak gitu? X, gambar garisnya. Kenapa harus miring kayak gitu? Ayo. Dan tadi itu kan titiknya Mm-mm. pilih salah satu. Enggak, garis ini kenapa harus melewati ini dan ini? Gimana nih? Coba tulis dulu persamaannya. Coba orek-orek. Kita mulai dari persamaan dulu. Oke. Tulis persamaannya dulu, berarti X tambah Y sama dengan 5 ya. X tambah Y sama dengan 5. Nah, buat tabel yang kayak kemarin tuh. Yang gini, coba pinjam. Yang X, Y. Ini orek-orek kan ya? X0, Y0. Yang kayak gitu. Sekarang kalau X-nya 0, berarti kan hilang X-nya. Y-nya sama dengan berapa? Berapa tuh Y? Ini di sini lihat. Y sama dengan? Ya, Y5. Sehingga titiknya 0,5. Kan gitu? Sekarang Y yang 0, Y-nya hilang. Berarti X sama dengan berapa? 5. Makanya titiknya adalah 5,0. Iya, kenapa nggak kayak gitu gambarnya gitu loh. Kenapa bisa kayak gitu? 0, itu kurung. Aduh, terus arsirnya ngerti kenapa yang daerah itu diarsir? Karena yang di bagian ini Oke, sudah paham. Terus kenapa putus-putus atau utuh udah ngerti? yang karena kalau Hmm? ada ini apa tuh sama dengan Di pertidaksamaannya nggak ada sama dengan. Terus kalau utuh? ada sama dengan. Oke, sudah paham sekarang? Oke, baik. Oke. Hmm. Apa jatuh itu? Keren. Gimana tuh? Udah selesai? Coba lihat tas yang kegiatan 2. Nah, ini ngerti nggak kenapa ini gambarnya kayak gini? Putus-putus itu Nah, gambarnya kenapa miring gini? Kenapa melewati ini? karena kan Uh-uh. biar lebih dari 5. Mm-mm. Jadi Kenapa nggak di 10? Kenapa nggak di 10 titiknya sama 10? karena ininya 5 Ibu. Oke, baik. Kalau misalkan di sini 10? Berarti di titik ada 10. Oke. Terus kenapa di sini diarsir? Karena
kan yang anggap nyari titik itu 0,10. Mm-mm. 10 itu kan sudah lebih dari 5. Makanya di atas kalau dipakai yang di kiri bisa pakai 0,10. Itu kan kurang dari 5, berarti nggak itu yang diarsir. Oke, terus putus-putusnya kenapa? Karena tidak isi sama dengan tanda sama dengan Sama dengan ibu. Di Itu kan pertidak lebih sama. aja, nggak isi lebih sama dengan Oke, sudah paham berarti ya. Ini gimana? Sudah kah? yang mana Bu? Yang kegiatan 2. Oke. Ya. Oke, ya. Lagi sedikit naik. Oke, sudah. Baik. Yang di kegiatan 3-nya ya, X lebih dari. Kenapa nggak isi sama dengan dia? Kok lebih aja? Karena garisnya Putus-putus. oke, baik. Terus yang di bawah isi. Terus yang di bawahnya lagi nggak isi. Oke, terus yang itu isi. Kesimpulannya udah. Oke, udah paham berarti ya? Atau ada yang masih bingung? Itu ngerti nggak kenapa garisnya kayak gitu yang di atas? Coba ya. Putus-putus Kak. Putus-putusnya itu dari mana? Itu soalnya. Enggak kan kalau yang Oh, yang itu. Sekarang lihat soalmu gimana? Kan lebih dari sama dengan 5. Karena udah sama dengannya itu berarti dia garisnya utuh. Terus yang di atasnya, nah itu isi sama dengan nggak pertidak samanya. Makanya garisnya putus-putus. Nah sekarang kenapa dia bisa melewati 5 sama 5 itu? Ngerti nggak? karena 0,5 tuh 5 dikali Kenapa nggak melewati yang 10? 10 atau mengapa nggak 15? kan kurang dari 5. Oke, karena dia di situ konstantanya 5 ya. Kalau misalkan dia 3 berarti melewati berapa dong dia nanti? Kalau misalkan X kurang Y kurang dari 3 gitu, berarti melewati titik Min 3 atau titik 5 tetap? 3. 3. Kalau misalkan X plus Y kurang dari 10 gitu misalkan, berarti dia melewati titik 5 atau 10? 10. Paham maksudnya? Yang ini nak? Yang ini penentunya nih. Ini 5 yang ini. Makanya dia melewati 5. Kalau misalkan dia 10, berarti geser nanti grafikmu jadi sini dia 10. Kalau misalkan di sini 3, berarti nanti jadi 3 dia. Ngerti? Makanya karena dia 5, ini 5, makanya dia sini ya. Untuk yang garis putus-putus sama garis utuhnya sudah paham. Terus ini kenapa yang diarsir yang di sini, bukan yang di atas? Karena dia kan kurang dari Oke. di sini. Betul. Kalau lebih baru dia di sini. Oke, sudah paham berarti ya? Oke. Anak-anak sudah sampai di simpulan? Kelompok ini, kelompok 1 sudah? Kelompok 3? 4? Belum lagi dikit. 6 sudah. Kelompok terakhir, 8 sudah? Oh, masih lagi dikit. Oke. Ini ada yang masih bingung? Ya, yang mana? Itu. Y harusnya ya. Y kurang dari sama dengan min 2 harusnya itu. Y. Oke, itu udah paham kalian. Oke. Tadi dibilang kalau Hmm. isi sama dengan tuh kan seharusnya lurus. Mm-mm. Terus kalau nggak isi sama dengan putus-putus. Iya. Ini gimana maksudnya? Maksudnya itu kan garisnya lurus. Berlaku kebalikannya. Kalau garisnya lurus berarti dia isi sama dengan. Kalau dia garisnya putus-putus berarti nggak isi sama dengan gitu. Kalau menyusun pertidaksamaan. Kalau dari pertidaksamaan ke gambar, kalau pertidaksamaannya nggak isi sama dengan, berarti dia putus-putus nanti gambarnya. Kalau dia isi sama dengan, berarti nanti utuh dia. Kalau isi sama dengan, paham? Jadi berlaku dia bolak-balik. Udah selesai. Oke, anak-anak bisa kita presentasi ya. Kelompok berapa dulu? Kelompok 4 dulu. Oke, silakan. Tapi tidak bisa Ibu tampilkan ya. Oke. Silakan berdiri kelompok berapa nih? Kelompok
4. Siapa yang presentasi, Dimas? Oke, yang lainnya silakan disimak presentasi dari kelompok 4. Gambarnya sudah Ibu cek. Silahkan dijelaskan dari pertanyaannya saja, Dimas. Dari tas 4 ya. Dari tas, ya, yang apa maknanya itu? Ya. Apakah makna dari kehimpunan kedua titik yang berbeda tersebut? Nah, maknanya adalah sisi yang titik yang kuning merupakan yang benar dan yang biru merupakan salah. Itu Oke. berarti saat X dicari akan mendapatkan hasil 2, yang berarti jika X lebih besar daripada 2 itu hasilnya salah, dan X lebih kecil daripada 2 hasilnya benar. Oke, ada yang beda ininya, pemisalan titiknya kayaknya nggak semua kuning. Kelompok 1 kayaknya beda ya? Kalau digambar kayaknya beda, jadinya yang biru itu yang benar. Oke, jadi hasilnya berdasarkan yang kalian misalkan. Kalau misalkan dia kuning benar, ya ditulis kuning yang benar. Kalau kuning yang salah, ya ditulis kuning yang salah. Kelompok 8 ada yang beda? Jawabannya atau sama? Sama. Oke, silakan dilanjutkan, Dimas. Yang tas 5. Jika kita memplot titik baru di suatu tempat di bidang koordinat, bagaimana kita bisa tahu apakah itu solusi atau bukan? Jadi untuk mengetahui solusi itu kita harus memasukkan ke pertidaksamaan tersebut, atau bisa dibilang substitusi. Oke, jadi kita substitusi ya, hasilnya benar atau salah. Baik, lanjut yang ketiga. Kira-kira apa cara yang terbaik untuk menunjukkan semua solusi yang mungkin untuk pertidaksamaan linear 2 variabel? Apakah ada cara lain yang lebih baik daripada titik 1-1? Ada, yaitu diarsir. Oke, diarsir atau digambar langsung. Ketika kalian sudah tahu polanya, garis batasnya di mana, jadi langsung diarsir atau digambar. Untuk kegiatan 1, apakah ada masalah anak-anak atau ada yang masih bingung? Tidak ada? Kelompok 1 gimana? Ada pertanyaan dulu? Ada? Tidak ada. Kelompok 3? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, silakan berikan aplaus dulu untuk Dimas dan kelompok 4. Baik. Yang berikutnya kegiatan 2. Siapa dulu? Kelompok 6 atau 8? Ini sisa lagi 2 nih. 6 atau 8? 8. Oke, siapa yang presentasi? Untuk kegiatan 2. Siapa? Oke, Nagita ya. Bisa di sini kali ya Nagita ya. Kasih temennya yang operasikan ya, bisa digeser. Oke. Bisa menghadap ke teman-teman untuk presentasinya. Silahkan dijelaskan yang di garisnya utuh atau hadap teman-teman. Ya, garisnya utuh atau putus-putus. Kemudian Garisnya putus-putus karena yang kurang dari 5. oke, kemudian yang diarsirnya? Yang diarsirnya itu di 5,5. Yang di kiri, yang di bawah atau di atas garis? Oke, benar nggak anak-anak? Ibu lihat semuanya benar ya? Oke, yang berikutnya. Oke. Dan arsirnya di bawah. Oke, keduanya arsirnya di bawah ya. Mengapa arsirnya di bawah Nagita? Karena dia kurang dari 5. Oke, karena tandanya adalah kurang dari. Baik, yang berikutnya Nagita. Garis ke-9 itu dia garisnya putus-putus sama dia diarsirnya. Diarsirnya di atas garis. Oke, yang terakhir. Yang terakhir itu yang X10 dia garis utuh dan diarsir di atas. Oke, garis utuh dan diarsirnya di atas. Ada yang masih bingung nggak cara mengarsirnya di atas atau di bawah garis batas? Atau sudah paham? Kelompok 6 sudah paham? Tadi sudah. Kelompok 3 gimana? Masih bingung nggak? Kenapa bisa diarsirnya di atas, terus ada yang diarsirnya di bawah? Apakah masih bingung? Tidak apa-apa, boleh ditanyakan dulu. Sudah yakin? Ya, benar. Oke, garis utuh dan garis putus-putus gimana? Ada yang masih bingung? Pakai garis utuh dan putus-putusnya? Tidak. Oke, ada yang ditambahkan lagi kelompok 8? Tidak ada. Oke, terima kasih kelompok 8. Silakan kita berikan aplaus dulu. Nah, yang terakhir ya.
Kegiatan 3 ya, silakan kelompok 6. Siapa yang mewakili untuk presentasi? Silakan, kan itu menentukan persamaan dan pertidaksamaan dan simpulan. Siapa kelompok 6? Oh iya, silakan. Oke, siapa? Devi. Oke, silakan Devi. Jadi untuk yang ke-11 itu X lebih dari 3. Mengapa bisa lebih, Devi? Karena pada X ini kita kan yang pada garisnya itu dia itu lebih dari 3 Yang di arsirnya. yang di arsirnya. Jadi di situ X lebih dari 3. Kenapa tidak isi sama dengan? Karena ini ada garis putus-putusnya. Oke. Putus-putus tidak menggunakan isi sama dengan. Oke, benar ya. Yang ke berapa sekarang? Sekarang yang selanjutnya Ke-12. 12 X kurang sama dengan dari 2. Oke, gimana? Apakah X? X atau Y itu anak-anak? Ya, dia mendatarnya di Y ya. Oke, harusnya Y kurang dari sama dengan 2. Jadi kalau X itu dia horizontal. Kalau X itu dia tegak seperti yang sebelumnya, yang tas 11 itu X. Kalau garisnya mendatar, berarti dia adalah Y. Jadi Y kurang dari sama dengan min 2, karena itu min 2. Oke. Yang berikutnya Devi, silakan. Berikutnya ke-13 itu X kurang dari Y. X kurang dari Y, mengapa tidak isi sama dengannya? Karena sama seperti yang tadi ada garis putus-putusnya, Bu. Oke. Yang terakhir? Yang terakhir itu X lebih sama dengan dari Y. Ada sama dengannya sekarang? Ya, karena pada tas ke-14 ini garisnya itu garis nyambung. Oh ya, garis yang utuh atau putus-putus. Ada yang beda jawabannya anak-anak? Sama ya? Oke, yang terakhir silakan kelompok 6 untuk membacakan simpulannya. Jadi simpulan yang kami dapat dari diskusi ini yaitu yang pertama, dengan melihat himpunan titik yang memenuhi. Pertanyaannya dulu. Oh ya. Ya. Yang pertama, setelah kalian menentukan di mana garis batasnya, bagaimana kalian memutuskan sisi mana dari garis yang memiliki daerah solusi? Jadi yang pertama, dengan melihat himpunan titik yang memenuhi pertidaksamaan. Oke. Untuk yang pertanyaan pertama, untuk kalau udah tahu garis batas, menentukan sisi mana yang akan diarsir itu dengan melihat himpunan yang memenuhi pertidaksamaan. Caranya tadi dengan apa? Di substitusi, ya, betul sekali. Oke, yang kedua. Yang kedua, bagaimana cara kalian menentukan apakah garis batas harus utuh atau putus-putus? Jadi, dari tanda pertidaksamaan, jika isi sama dengan maka garisnya utuh, sedangkan jika tidak isi sama dengan maka garisnya putus-putus. Gimana? Betul nggak? Betul. Yang ketiga. Untuk nomor 3, bagaimana cara kalian menganalisis daerah penyelesaian suatu pertidaksamaan linear dua variabel dengan mensubstitusi seberang titik daerah tersebut ke pertidaksamaan. Oke, seperti tadi ya, mengganti atau mensubstitusi titik yang ada di daerah penyelesaian. Yang terakhir, silakan. Selanjutnya, terakhir, bagaimana cara kalian menentukan pertidaksamaan dari suatu grafik pertidaksamaan? Jadi, dengan melihat titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Oke, jadi lihat titik potongnya di sumbu X dan sumbu Y. Kalau mau motong kayak tadi 0,5 dan 5,0 berarti itu dia garisnya. Ada nggak yang punya simpulan yang berbeda? Maksudnya jauh berbeda, selain kata-katanya yang beda. Adakah kelompok 1? Secara keseluruhan sama? Kelompok 3? 4? Kelompok 8? Gimana? Sama, oke. Jadi ada yang ditanyakan dulu untuk ini? Tidak ada? Baik, kita berikan apresiasi untuk yang kelompok 6. Oke. Jadi anak-anak yang kita pelajari sudah ada tadi ya, menentukan daerah himpunan penyelesaian itu ada 2 nanti. Ada di kiri atau enggak di kiri atau bawah atau enggak kanan atau atas garis. Itu caranya kalian harus cek ke pertidaksamaan apakah benar atau tidak. Nah, yang benar itu yang diarsir, bukan yang salah yang diarsir, yang benar yang diarsir. Terus kalau garis utuh, kapan dia garis utuh? Ketika pertidaksamaannya isi sama dengan. Kalau putus-putus, pertidaksamaannya tidak isi sama dengan.
Gimana? Dua konsep itu sudah? Ada yang ditanyakan dulu kah? Tidak. Kalau gitu ini yang terakhir ya. Kita evaluasi sebentar. Silakan. Sudah kelihatan belum evaluasinya di sana? Belum ya? Oke, sebentar Ibu setting dulu. Silakan kembali ke tempat duduknya ya anak-anak ya. Oke, silakan diketik untuk kodenya R V Q A W G Q D. Oke. Untuk evaluasi R V Q A W G Q D. Apakah sudah bisa? Bisa? Kelihatan? Bisa. Oke, silakan, ada 2 soal. Waktunya 5 menit ya. WG KID. Oke. Bisa? Bisa. Oke, semuanya sudah bisa join. Aduh. Oke, lagi 2 menit ya anak-anak ya. Sudah selesai? Sudah, oke. Oke. Oh, itu pasti tersum itu ya. Jadinya kecil-kecil gitu. Oke, enggak apa-apa. Sudah?
Oke, Ibu stop ya. Oke. Sudah habis. Baik, Ibu lihat dulu secara keseluruhan. Dengan batas. Oke. Oke, pertidaksamaannya sudah benar semua. Nanti kita cek lagi untuk yang ini minggu depannya anak-anak ya. Karena waktunya juga sudah habis. Ada yang ditanyakan dulu nggak anak-anak untuk hari ini? Sudah paham semua? Oke, kalau gitu bisa kita akhiri untuk hari ini? Bisa. Silakan Sadu. Pada asana. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih anak-anak. Selamat siang semuanya.